Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Anissa Fadila and my partner is Mutiara Octavia Herlina. We will present the video about the interpretation, and I will go first to interpret this video. 12 genuine signs of intelligence. Have you ever encountered someone who really wanted everyone to think they were smart? And whether they were using big words or just flaunting their nerdy hobby, it was quite obvious that they weren't as bright as they tried to appear. Ada 12 tanda kecerdasan yang asli. Pernahkah kamu bertemu dengan orang-orang yang benar ingin semua orang tahu bahwa dia adalah orang yang pintar dan mereka menggunakan kata-kata yang cukup lumayan tinggi atau bisa dibilang lebih intelligence untuk mengakui bahwa mereka adalah pintar. While smart individuals are more likely to believe that they aren't particularly smart, less intelligent people are prone to overestimate their competence. Intelligence is indeed something that a lot of people wish they had, and many others attempt to fake. However, there are certain things in life you simply cannot fake. Sementara ada individu lain yang lebih cerdas, mereka cenderung uh, merasa tidak terlalu pintar, sedangkan orang-orang yang merasa bahwa mereka pintar lebih mendominasi. Genuine intelligence is one of them. In fact, there are several indicators that have been scientifically linked to higher levels of intelligence. Here are 12 of them. Banyak orang pada umumnya mencoba untuk berpikir, namun hal-hal yang tertentu dalam hidup mereka tidak bisa dipalsukan. Dan faktanya ada beberapa indikator secara ilmiah bisa berkaitan dengan tingkat kecerdasan yang lebih tinggi. Number 1. Insatiable curiosity. You might think that pretending to know everything is impressive and makes you look smart. However, it's the ones who admit they don't know everything who are the brightest. It's not just because it displays humility, it's also because it shows their interest in learning new things. Truly intelligent people ask insightful questions. Yang pertama yaitu rasa ingin tahu yang tidak bisa terpuaskan, yaitu mereka berpikir bahwa berpura-pura tahu segalanya itu menindas atau membuat mereka terlihat lebih pintar. Namun, orang-orang yang mengakui bahwa mereka tidak tahu akan segalanya atau mereka adalah orang-orang yang mengajukan beberapa pertanyaan. Spend hours researching new and exciting topics. As a result, they continue to learn throughout their lives. Mengajukan beberapa pertanyaan atau menghabiskan waktu luang mereka untuk mengisi atau meluangkan waktu mereka memilih topik yang menarik atau belajar sepanjang harinya. Number 2. Open-mindedness. Too many people take pride in what they believe, and they often associate their sense of self with their rigid point of view. Intelligent people tend to be more objective because they look at a situation from different perspectives and make an effort to really understand it before making a judgment. Yang kedua yaitu keterbukaan pemikiran. Banyak dari orang-orang bangga bahwa apa yang mereka yakini atau mereka sering mengasosiasikannya dalam diri mereka tersebut berdasarkan sudut pandang mereka. Orang-orang tersebut cenderung lebih secara berpikir secara objektif karena mereka melihat situasi dari perspektif yang berbeda-beda sehingga mereka sebelum bisa memahaminya, sebelum menilai sesuatu. While this doesn't mean they are gullible or easily swayed to change their views, they definitely aren't afraid of exploring new concepts and ideas. Number 3. Meskipun tidak terlalu mudah untuk ditipu, tapi mudah untuk berpengaruh untuk mengubah beberapa konsep atau sudut pandang mereka. 3. Being the silent type. There are many misconceptions about quiet people, like being antisocial, socially awkward, or weird. This isn't necessarily true though. They may not be the life of the party, but that's because they are taking the time to assess the situation and Yang ketiga yaitu mereka pada tipe yang pendiam. Banyak dari kita
mempunyai salah pemahaman tentang konsep ini, yaitu orang-orang yang suka antisosial, canggung, atau aneh dalam, sekitar atau lingkungan mereka sendiri. Mereka mungkin bukan hidup, di area pesta atau tidak suka dengan, keterbukaan atau sosialisasi yang terbuka. Find someone worth talking to. And if they're already in a group conversation, intelligent people prefer to think about their responses before saying them out loud. They also find silence better than engaging in pointless small talk. Number Ya ini pada sisi ini, jika mereka sudah dalam berbicara atau berkomunikasi dengan orang-orang yang mempunyai kecerdasan yang tinggi, mereka lebih suka memikirkan atau menanggapi sebelum mengatakan dengan lantang atau jelas. Mereka juga lebih memilih diam daripada, mereka berbicara walau itu hanya terbuang sia-sia. 4, high adaptability. Life isn't always going to be easy. Some complain about that, and they might even throw a tantrum because adjusting is too much work. Intelligent people, on the other hand, feel more capable of taking on twists and challenges. Nomor 4 yaitu, kemampuan beradaptasi yang tinggi. Hidup tidak selalu, berurusan dengan hal yang mudah atau beberapa mengeluh tentang apa yang mereka capai, yaitu, eee, mereka harus menyesuaikan terlalu banyak dengan pekerjaan mereka. Orang cerdas di sisi lain, merasa lebih mampu menghadapi tantangan yang akan mereka hadapi. Adaptability is actually a key component of intelligence. It refers to the ability to adapt to new situations or circumstances. This trait is also linked to resilience, or the ability to bounce back from adversity. Intelligent individuals aren't afraid of uncertainty and are prepared to face whatever comes their way. Even when things don't go as planned, they bounce back fast and are eager to try again. Eee, Kemampuan beradaptasi sebenarnya mempunyai, kompeten kunci, yaitu beradaptasi dengan situasi atau keadaan yang baru. Sifat ini juga berkaitan dengan, ketahanan atau kemampuan kita untuk terus bangkit lagi setelah dari kesulitan yang kita hadapi. Di sini juga menghadapi atau apapun yang datang, bahkan ketika segala sesuatunya, eee, tidak sesuai dengan rencana kita, kita harus tetap mencoba lagi. Number 5, strong self control. When hurt, rejected, or dismissed, many people might resort to yelling. Truly intelligent people are different. They don't allow emotions to get the better of them and can therefore avoid rash decisions. Yang kelima yaitu pengendalian diri, yaitu walaupun kita tersakiti atau atau tidak disukai oleh banyak orang, karena, orang-orang mungkin menggunakan, pemikiran mereka dengan setiap orang tuh pemikiran mereka berbeda-beda. Sehingga, mereka tidak tahu bahwa emosi yang digunakan untuk mendapatkan lebih dari mereka. They're more the type who think rationally and weigh the pros and cons of a situation. You won't find them throwing things and whatnot. Number 6, Eee, Mereka lebih tipe pemikir atau rasional dan menimbang antara pro atau dan yang kontra dari sebuah situasi. ability to acknowledge faults. Those with an ego will never admit a fault or a shortcoming because they feel it makes them inferior. In contrast, intelligent people do not tie their self worth to their ego, so they have Yang keenam yaitu kemampuan atau mengakui kesalahan yang mereka miliki. Di sini, ego tidak akan pernah mengakui kesalahan atau kekurangan karena mereka merasa mereka rendah hati. Dan sebaliknya orang-orang yang cerdas, akan, mengikat diri mereka sendiri. an easier time accepting mistakes and moving on. Being honest with yourself and others is an admirable trait, and it displays high intelligence. Number 7, Eee, dan mereka lebih mudah menerima, eee, ter ap tantangan atau jujurlah pada diri sendiri bahwa orang lain adalah sifat yang mengagumkan atau itu menunjukkan kecerdasan mereka yang mereka punya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya, Tiara Octavia Herlina.
a knack for wit. Studies have shown that humor and intelligence are correlated. In fact, comedians in particular score higher on IQ tests. That's because humor involves not only processing information, it takes finding the odd angle and perfect timing, as well as higher verbal intelligence. Nomor 7, bakat untuk kecerdasan. Penelitian menunjukkan bahwa humor dan kecerdasan itu berkolerasi atau berhubungan. Bahkan menurut penelitian, komedian mendapatkan skor lebih tinggi daripada sebuah ciuman. Itu karena humor tidak hanya melibatkan pemrosesan informasi, namun juga dibutuhkan sesuatu dari sudut pandang dan waktu yang tertentu. Selain verbal yang lebih tinggi, kemampuan cerdasan juga dihadirkan pikiran yang menunjukkan seseorang untuk memberikan konsekuensi tertentu. This unique ability and presence of mind allows one to convert even the most inconsequential circumstances and things into something you can burst out laughing at. Number 8, high creativity. Innovative ideas and creative solutions are basically everyday practices for the highly intelligent. Creativity is actually one of the highest forms of intelligence because it requires thinking outside the box. Since Nomor 8 adalah kreativitas yang tinggi. Dia memiliki solusi kreativitas pada dasarnya adalah praktek sehari-hari untuk orang-orang yang sangat cerdas. Kreativitas sebenarnya adalah salah satu bentuk kecerdasan tertinggi dan membutuhkan pemikiran di luar kotak. intelligent people are able to see things from different perspectives, they excel at problem solving. They're also great at turning visions into reality, which takes incredible know-how and good observation skills, in addition to a curious and creative mind. Number 9. Karena orang yang cerdas memiliki perspektif yang berbeda. Mereka unggul dalam pemecah masalah dan mereka hanya hebat dalam membikin visi dan misi mereka untuk menjadi suatu kenyataan. Dan mereka membutuhkan suatu keterampilan pengamatan yang sangat luar biasa. Tanpa bantuan pengamatan, mereka akan berpikir menjadi lebih aneh. Strong self-identity. Intelligent people have the wonderful gift of self-awareness. This means they are tapped into their psyche and know their likes and dislikes, goals and ambitions, strengths and weaknesses, and their values. Nomor 9 adalah identitas diri yang kuat. Orang yang cerdas memiliki kesadaran diri yang luar biasa. Mereka sadar akan kekuatan dan tujuan mereka, dan sadar akan kelemahan-kelemahan mereka. This doesn't mean they think they're perfect. Quite the opposite. They accept their insecurities instead of pretending they aren't there. However, their sense of self doesn't falter just because they have weaknesses. Intelligent people work on their weaknesses while developing their strengths. Number 10. Ini berarti mereka berpikir secara sempurna, dan justru sebaliknya mereka menerima efek yang mereka beralih-alih berpura-pura tidak ada, dan mereka juga memiliki kelemahan. Ability to maintain a variety of interests. Intelligent people don't limit themselves to doing one thing. They tend to have several projects they're working on. They might work a full-time job while growing a side hustle, learning a foreign language, taking music lessons, or finishing all their wooden furniture. Nomor 10, kemampuan mempertahankan berbagai kepentingan. Orang-orang yang cerdas ini tidak akan membatasi dirinya dalam melakukan berbagai banyak hal. Saat mereka mengerjakan sesuatu, mereka juga akan mengerjakan hal yang lain. Seperti belajar bahasa asing, belajar musik, dan memperbaiki perabotan kayu mereka. While many people like staying busy, these folks prefer to spend their time doing things that help them improve in some way,
Number 11. Eh, dan sebagian banyak orang cerdas tetap memilih untuk menyibukkan diri mereka, eh, untuk menghabiskan waktu mereka dan membantu mereka untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam berbagai banyak hal. Preference for solitude. Intelligent people need their time to recharge away from the world. This doesn't mean they hate people, it just means they like the space to reflect, brainstorm, and study past experiences to plan their next move. They understand that the more time they spend socializing, the less time they have for themselves and their ambitions. Nomor 11, preferensi untuk kesendirian. Orang-orang cerdas ini membutuhkan waktu untuk mengisi ulang diri mereka dari dunia atau sedikit menjauh dari dunia. Tidak berarti mereka membenci orang-orang. Mereka hanya membutuhkan ruang untuk merefleksikan pemikiran mereka dan mempelajari pengalaman masa lalu dan merencanakan langkah mereka. Of course, they do have friends and family they treasure, but they also need that alone time. Number 12. Dan tentu saja mereka tetap mempunyai teman dan keluarga yang mereka sangat hargai. Tapi mereka juga membutuhkan waktu sendiri, waktu untuk sendiri. Sensitivity to other people's feelings. Intelligence isn't only determined by a high IQ. Emotional intelligence is just as important. It plays a significant role in the achievement of success, the quality of relationships, and overall happiness. A well-developed EQ enables you to better deal with stress and to understand others and where they're coming from. Nomor 12, sensitif terhadap perasaan orang lain. Kecerdasan orang yang cerdas tidak hanya ditentukan berdasarkan IQ yang tinggi, dan juga ditentukan berdasarkan kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional sama pentingnya memiliki peran penting dalam mempertahankan kualitas hubungan dan kebahagiaan secara keseluruhan. Dan mungkin berkembang lebih baik untuk mengatasi rasa stres dan bisa untuk memahami perasaan orang lain, perasaan orang yang berada di sekitar Being mereka. sensitive to the feelings and emotions of people around you also allows you to respond in a way that is appropriate to their needs. Empathy is, in fact, one of the most prominent elements of emotional intelligence. In essence, there are many aspects to human intelligence, but there are certain characteristics and behavioral patterns that can be recognized in highly intelligent individuals. Which of these traits do you identify with the most? Tell us in the comments below. Orang yang cerdas ini mereka orang yang peka terhadap emosi orang-orang yang berada di sekitarnya dan juga merespon sesuai dengan kebutuhan mereka. Empati merupakan salah satu unsur penting yang menonjolkan kecerdasan emosional. Dan ada beberapa banyak aspek yang menunjukkan kecerdasan manusia, tetapi ada karakteristik dan pola perilaku tertentu yang dapat dikenali oleh individu yang cerdas. If you enjoyed this video, give it a thumbs up and share it with your friends. That's all for me. This is our present about our translation and interpretation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.